kita tinggal colok listrik. Ini oksigennya nyala di sini ya. Oke, saya colok listrik. Oke, terus kita tinggal colok ke oksigen. Ya. Ya. Terus di sini ada kita kasih close. Sirkuitnya yang seperti ini, ini sirkuit yang single, disposable ventilator circuit yang single line kayak gini. Sebenarnya nggak harus beli di kita sih, dokter cari ke teman-teman juga banyak yang punya kayak gini. Ini murah, ini punya sekitar 200-300an lah sekali pakai seperti itu. Nah, dia cuma ada dua konektor. Ya, ada dua, satu yang besar, satu yang kecil untuk baca pressure. Dan nanti dia bentuknya seperti ini, tapi tanpa ini ya. Ini bisa masuk. Nah, terus tinggal dipasang dan ini dipasang. Nah, itu untuk ngecek pressure. Ya betul, untuk baca pressure-nya dia dari sini. Nah, oke, nanti dia tuh bentuk satu set sirkuitnya dia akan seperti ini. Satu set sirkuitnya dia akan seperti ini. Ini sudah dapat kateter mode, jadi biasanya langsung dipasang ke ETT ya, gitu. Cuman biasanya untuk keamanan biasanya kita tambahin filter HME supaya virus-virus itu semua ketahan di sini. Nanti kalau dia sudah mulai agak basah atau sudah tipis ya kita harus ganti seperti itu. Tapi tergantung kebijakan rumah sakit lagi sih, ini mau di langsung sekali pakai atau mau pakai reuse, dibersihin itu bisa juga. Tapi yang pasti ini harus sekali pakai. Oke, ini kita masukkan di sini. Nah, ini kalau di video biasanya orang luar negeri itu ininya masuk sini. Nah, cuman kalau di kita di sini boleh cukup supaya dia bisa nahan. Ini ditaruh di sini itu supaya dia nggak masuk di alat. Tapi dengan kita blok di sini sebenarnya sudah cukup, nggak akan mengganggu ini. Seperti itu. Oke. Setelah itu kita tinggal pencet on off. On off itu ada di bagian belakang. Ini on off di sini. Ya, on off. Oke, nyala. Ditunggu. Dekat aja biar kelihatan layarnya. Ini layarnya. Ya. Ini ya, tampilannya seperti ini, ya simple. Ya simple, ini ada indikator baterai, terus dia standby jadi belum aktif. Nah, terus ini ada pilihan mode di sini ada volume tidal, ini ada PIP, di sini FiO2. Terus kita pencet sini di layar selanjutnya ada pressure, respirasi atau frekuensi, T inspirasi, slope nggak perlu disetting, sama Pmax gitu. Nah, oke, jadi nanti kita pertama-tama sebelum mengeksekusi kita milih modenya dulu. Modenya ada macam-macam, ada yang volume control, pressure control, tergantung dari kebutuhan pasien. Kalau pasiennya sudah bisa nafas sendiri, kita pilih yang SCMV. Jadi kita hanya bantu saja pasiennya. Tergantung yang mau ditarget apa, volumenya atau pressure-nya, seperti itu. Tapi kalau misalnya pasiennya sama sekali nggak bisa nafas, otomatis kita ganti ke AC, assist control. Jadi benar-benar si alat ini yang backup kebutuhan pasien, seperti itu. Jadi di SEMV itu ada yang volume control, ada yang pressure control. Jadi tergantung kebutuhannya mau yang disasar yang mana. Atau AC itu pun juga ada yang pressure control, juga ada yang volume control gitu. Jadi tergantung kebutuhan nanti dari dokter. Sama mode selanjutnya ada SPOIN atau CPAP. Itu biasanya untuk backup pasien setelah recovery. Dia nanti hanya kasih tekanan positif saja, pasien akan nafas sendiri, seperti itu. Biasanya sih kita pakainya SEMV di volume. SEMV volume ya, ini volume control VC SEMV kita pencet. Nah, setelah itu kita pencet lagi berapa volume tidal yang mau disasar.
Biasanya kalau pasien kan perhitungan volume tidak kan 1 sampai 1,5 dari berat badan seperti itu. Jadi tergantung mau berapa yang kita pasang di 400, 380 sampai 600, 700 itu semua bisa. Ya, kita coba setting di 400 karena ininya Teslanya itu terbatas, jadi kita nggak bisa kencang-kencang, atau 450 setelah itu tinggal pencet. Setelah itu PEEP juga salah satu parameter yang suka dipakai sama dokter. PIP mau disetting berapa? 5, 6, 7 tergantung dari kebutuhan pasien juga ya dok ya. Udah kita pencet. Oke, kalau udah pencet oke. Nah, setelah itu parameter selanjutnya adalah FiO2. Nah, jadi berapa persen oksigen yang mau disalurkan ke pasien. Biasanya kalau pasiennya saturasinya turun awal-awal, kita pasti kasih tinggi 100%. Jadi benar-benar oksigen yang membackup ini semua. Tapi nanti kalau dia sudah mulai saturasinya membaik, baru FiO2-nya pelan-pelan diturunkan seperti itu. Oke, next. Selanjutnya yang disetting biasanya frekuensi. Ya, frekuensinya berapa? Kalau orang dewasa itu biasanya 10 sampai 20 ya dok kalau nggak salah ya. Ya, kita tinggal pencet mau berapa, 14, 16, 15 ya. Ini kita setting misalnya di 14 gitu ya. Tinggal pencet oke. Nah, setelah itu biasanya dokter itu suka ngasih parameter namanya IE, inspirasi banding ekspirasi gitu. Nah, kita bisa setting salah satunya di T inspirasi ini. Nah, di sini ada perbandingannya I banding E 1:1,7. Nah, 1:1,7. Nah, kita bisa setting di sini nih. Kalau misalnya dokternya mau 1:2, nah kita tinggal setting aja ke kurang lebih 1:2,1 seperti ini. Berarti TI-nya 1,4 second. Seperti itu. Setelah itu kita tinggal pencet. Kalau misalnya 1:3, kita tinggal naikin lagi. Nah, ke 1:2,9 misalnya TI-nya 1,1 second kayak gitu sih, dok. Misalnya 1:2 nih, saya coba di sini 1:2. Oke, slope nggak perlu disetting, ini nggak perlu juga. Setelah semua sudah oke, baru kita pasang ke Tesla. Ya, ini kita biasanya tes dulu sebelum masuk ke pasien. Biasanya kan pasien mau masuk, kita punya data yang mau dipasang, nah kita tes dulu ke Tesla. Kita tes ke Tesla, setelah itu kita tinggal pencet start. Bisa. Kita tinggal pencet start. Ya. Nanti dia akan pelan-pelan akan kasih pompa ya seperti itu. Biasanya kita tunggu stabil dulu, pembacaannya semua sudah oke, nggak ada masalah di alat, baru nanti kita pasang ke pasien seperti itu. Nah, yang kita lihat itu yang ini, yang ya, backnya itu ya, seolah-olah paru-paru ya. Iya betul. Jadi dia ada stopnya, ada inspirasi, ada inspirasi. Betul. Kalau dia error, dia niup terus. Iya. Betul. Nanti kalau Jebol. error semua akan keluar di alat. Semua error. Jadi dia sistemnya biasanya kalau ada inspirasi ada inspirasi. Ini dia inspirasi ada di sini, habis itu nanti buangnya ke sini. Gitu, makanya kenapa saya sarankan dia ada di sini. Kalau dia di sini, ini buang ini virus nyebar. Mana-mana. Betul, makanya saya sarankan di sini. Tapi kenapa kok nggak di sini? Bisa juga sih di sini. Cuman dekat dengan pasiennya kurang lama seperti itu. Berat di pasien. Ya betul. Nah, nanti hasil pembacaannya boleh maju lagi. Oke. Nah, kita biasanya kan dicatat ya datanya pasien seperti itu. Kita tinggal pencet select. Terus kita pencet value. Nah, ini tabel sini yang kita setting. Tabel ini yang pembacaan. Gitu. Volume tidak kita setting 450. Ini yang keluar dia masih pembacaan ya 519. Terus PIP yang kita setting di 5, keluar 5. Respirasinya di 14. Terus ini tekanannya. Nah, ini semua pembacaan yang akan dibaca, yang nanti dicatat ke pasien seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita setting lagi alarm. Nah, ini alarm itu kita settingnya di menu. Setelah itu kita masuk ke menu alarm, kita pencet. Nah, di sini kita settingnya alarm. Ini PAW itu berarti pressure-nya. Dia mau batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, itu kita setting di sini. Semuanya pakai putaran ini. Nah, ini
Ini di 50. Misalnya minute volume, biasanya paling penting itu minute volume. Batas atasnya 20, batas bawahnya 2,5. Nah, ini kita juga bisa setting. Oh, batas atasnya jangan terlalu tinggi. Kita setting di misalnya di angka 10 gitu misalnya atau 11. Ya, pencet. Batas bawahnya 2,5 ya seperti itu. Oke. Terus sama respirasi. Ini kan mereka hanya ngikutin pompa dari sini. Tapi pada kenyataan nanti pasien pasti ada nafas juga, berontak juga. Nah, di sini akan tidak beraturan seperti itu. Nah, ini kita setting. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk persettingan alarm. Setelah itu ini pembacaan. Ya tadi kita setting 450, keluarnya di 451. Nanti setelah semuanya udah stabil, oke, nggak ada error segala macem, baru kita pencet standby. Standby kita pencet knob, kita pencet. Nah, baru dia berhenti. Setelah berhenti, baru kita lepas, pasang ke pasien. Terus kita pencet start. Seperti itu. Pencet start. Pencet start. Harus dites dulu dengan ini. Iya, selalu disarankan tes dengan ini. Sudah Jadi, oke, baru ke pasien. memastikan bahwa nggak ada error apapun di alat, semua udah oke. Seperti itu. Nah, terus biasanya kalau misalnya pasien udah mulai pembaikan, SIMV sudah mulai baik, saturasinya FiO2-nya kita turunin ke 50%, saturasinya masih baik. Nah, biasanya kita ganti ke naik ke CPAP. Nah, contoh kita kasih CPAP, boleh lihat lagi. CPAP. Nah, ini point atau CPAP, kita tinggal pencet. Nah, setelah itu yang kita setting di PIP. PIP-nya mau di berapa? Di 5, 6, 7 gitu. Terus ini pressure juga bisa 10. Tekanannya di berapa? Ini yang dua ini yang kita setting. Sama FiO2 mau berapa persen? Oh, karena pasiennya udah membaik mungkin kita masuk di 60% aja. Setelah itu kita tinggal pencet start. Jadi dia hanya memberikan tekanan positif aja. Membantu napas. Iya, membantu nafas. Nah, nanti dia setiap pergerakan ini pasti ya ada ininya, ada tarikannya. Ini ada tarikannya. Tapi nanti ketika misalnya pasiennya nafas, terus nggak lama kemudian tiba-tiba dia nggak nafas, nanti dia langsung otomatis alarm dan langsung bantu kasih bantuan. Kita coba. Nih, misalnya seolah-olah kan berarti dia nggak mendeteksi ada respirasi. Gitu. Kita coba. Nah, dia langsung bilang apnea, dan dia langsung kasih pernafasan. Gitu. Langsung kasih tekanan, langsung kasih volume tidak, langsung kasih pressure. Oh, jadi dia otomatis. Terus ini ya, Otomatis. itunya dimatiin. Nah, dari sini kita baru setting lagi. Mau ternyata pasiennya butuh apa? SIMV kah, AC kah, seperti itu kita iya. setting apa. Jadi itu salah satu security lah dari jadi ketika pasiennya nggak ada nafas, ya berapa detik ya dia akan langsung otomatis pompa saja. Ini ada sekolah Ya, alarmnya. alarmnya betul apnea. Apnea itu berarti ya Nggak bernapas. nggak ada nafas. Enggak, maksudnya ini kan otomatis. Hmm. Nanti otomatisnya sampai di pencet ulang. Iya, sampai dipencet ulang. Nanti kita pencet lagi, tinggal mau pilih yang mana, pressure SIMV kah atau AC pressure gitu. Kita setting ulang lagi ya. Seperti itu. Misalnya kita masuk ke AC pressure, kita pencet, nah terus kita inspirasinya mau berapa kita setting, misalnya di 14, pipnya kita tambahin 7. Ini inspirasinya 14. FiO2 nya kita naikin pasti ya kan, karena dia ini misalnya di 80. Terus settingan lagi respirasinya mungkin di 16 lebih cepat. IE nya 1:2 misalnya ya. 1:2 berarti 1,2 second. Udah, dia langsung otomatis kasih sesuai dengan mode yang kita. Ya, nggak perlu kita start lagi karena dia otomatis. Jadi kalau alarm ini di start ulang. Iya. Kalau udah pakai mode ini ya, mode CPAP. Nah, ini dengan tekanan yang tadi kita setting, tekanan 14 itu volume tidal yang dikeluarin dari pasien itu kurang lebih di 300. Gitu dengan tekanan segitu.
Ini perlu ini workshop. Tidak bisa cuma sekali Iya, kita aja. Yang penting bisa menghidupkan sama matikan. Katanya menghidupkan, Matikan. matikan sekarang kan gimana? Sudah selesai kan? Selesai. Misalnya pasiennya membaik, sembuh, ya udah kita tinggal pencet standby lagi. Kita pencet standby, pastikan nggak ada tekanan apapun, bisa dalam posisi standby, patient not ventilated, berarti nggak ada ventilasi. Sudah, tinggal di on off dulu. Oh, itu ya ada tulisan patient not ventilated. Ya, Baru di nanti off. mati. Nah, nah. Ya. Ya, makasih. Ya, gitu. Jadi kurang lebih begitu. Tapi ini simpel, Ya. simpel sekali.